Oke, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Denny Saputra, mahasiswa Bina Nusantara jurusan Business Management. Pada pagi hari ini telah hadir bersama saya, Ibu Mita Novita, selaku HRD dari PT Buana Sriwijaya Sejahtera, yang akan membantu saya untuk menyelesaikan tugas personal, Project Based Learning, Character Building Agama, dengan topik dampak keberagaman agama, ras, dan suku di tempat kerja terhadap kinerja dan suasana kerja. Baiklah, Ibu Novita, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya Ibu Mita Novita, biasa dipanggil Ibu Mita. Saya HRD bagian absen payroll untuk pekerjaan karyawan yang ada di kebun pabrik Buana Sriwijaya Sejahtera. Terima kasih Bu Novi. Eh, Kalau boleh kita tahu nih, Ibu udah berapa lama nih bekerja di perusahaan ini? Sekitar 4 tahun, hampir 5 tahun di perusahaan ini. Oh, udah mau masuk 5 tahunan ya. Next nih Bu, kan tentunya Ibu nih sering berinteraksi nih dengan banyak rekan-rekan kerja dari tim yang lain. Terus jadi satu pertanyaan dari saya, apakah pernah terdengar nih keluhan ataupun kayak komplain gitu atas tindakan diskriminasi di antara karyawan tuh pernah terjadi nggak kayak gitu Bu? Sejauh ini nggak ada sih. Saya Oh, jujur, saya termasuk yang paling lama sih bekerja di sini sebagai HRD. Maksudnya sebelumnya saya HRD juga, tapi nggak selama ini di perusahaan yang lama. hmm, Salah satunya kenapa saya nyaman karena di sini nih nggak ada diskriminasi untuk agama gitu. Bahkan hmm, ada beberapa waktu, misalkan kita kayak di hari Jumat itu ada yang namanya umat Muslim untuk membaca doa dan yasinan bersama. Terus nanti kalau oh, misalkan untuk umat yang beragama Kristen di hari Kamis kayak gitu ada doa bersama juga. Nah jadi nanti pas di hari Jumat bahkan kita ada sedekah yang seluruh umat beragama baik Islam maupun Kristen jadi satu di satu kotak amal kita bagiin sama-sama dan dengan kesepakatan bersama sih. Misalkan oh, entahnya ke panti atau dianya ke tempat yang lebih membutuhkan atau ada karyawan yang sakit. Jadinya alhamdulillahnya di sini semuanya itu saling support satu sama lain. oh, oke, oke. Pertanyaan saya berikutnya, dampak dari keberagaman di tempat kerja Ibu tuh seperti apa sih Bu? Kayak gitu, memberikan dampak yang seperti apa, gaya kerjanya seperti apa, kayak gitu. Kolaborasi antara tim satu dengan tim lain tuh bagaimana kayak gitu loh Bu? Dengan kan tadi cukup banyak tuh, dari yang Mm-mm. Chinese ada, yang Muslim ada, yang Kristen ada kayak gitu. Oh, kalau dari keberagaman sebenarnya dampak dari tempat kerjanya tuh kita tuh basicnya di sini kerja itu Pak lebih ke pokoknya fokusnya kerja sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, kalau Mhm. masalah keberagaman itu biasanya dampaknya itu nggak terlalu signifikan karena kita nggak terlalu membeda-bedakan dia agama apa agama apa. Cuman Mhm. misalkan yang paling aku sering lihat kalau misalkan setahu aku selaku sebagai HRD tuh contohnya misalkan ada acara-acara besar kita tuh pasti nggak segan kayak gitu. Nanti Oh, misalkan yang ada acara kayak ini nih, mau ada acara tahun baru Cina, kita tuh teman-teman kita tuh udah saling sounding satu sama lain, kapan datang kunjungan segala macam. Jadi interaksi kita tuh nggak cuma di tempat kerja, tapi di luar kerja juga cukup baik kayak gitu. Misalkan ada acara agama-agama lain juga seperti itu. Jadinya kalau di tempat kerja sendiri masalah agama tuh nggak terlalu dipermasalahkan, malah kita lebih fokus ke pekerjaan. Tapi di balik itu kita masih menghargain. Misalkan nanti ada tahun baru Cina, terus nanti kalau misalkan nanti ada yang berduka, agamanya apa gitu, pasti kita menghormatin dengan oh. cara yang sesuai dengan agama tersebut kayak gitu. Nah, di luar pekerjaan juga seperti itu, kayak kapan Mhm. kita bisa melayatnya atau kapan kita bisa mendoakannya, itu kita tanya kayak gitu. Jadi kita interaksinya lebih lebih di luar kantor ya, lebih di luar kantor Oh, tentang oke, keagamaan itu sendiri kayak gitu. Nah, oke, oke. Berarti kantor juga sangat-sangat terbuka ya berarti ya Bu ya. iya ya, Eh, kantor sangat terbuka sih menurut saya. Oke. Nah, kalau untuk pengambilan keputusan nih Bu dalam perusahaan misalnya ada sejauh yang Ibu tahu deh, seandainya kalau level top manajemen kayak gitu, saat mereka mau mengambil keputusan, kira-kira ada terpengaruh nggak dengan keberagaman agama, ras, dan suku ini? Enggak ada, Pak. Di sini itu saya yakin 100% kita nggak ada mikirin agama maupun suku karena kita saling toleransi satu sama lain. Hmm. Jadinya kalau misalkan nanti teman-teman kita juga misalkan yang beragama lain itu misalkan orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Nasrani saling cekcok segala macam. Kita nggak pernah sampai ngebawa masalah agama. Kita Oke. pasti stopnya di masalah pekerjaan kayak gitu. Nah, Heeh. nanti juga misalkan ya, saya sendiri sebagai HRD suka denger nih teman-teman saya di belakang kayak membicarakan karyawan satu dengan karyawan lainnya, tapi nggak pernah bawa masalah agama. Jadi fair kalau Iya. misalkan memang ada mengambil keputusan,
baik itu masalah pekerjaan yang pasti, itu pasti kita langsung fokusnya ke pribadi masing-masing, bukan agama masing-masing kayak gitu. Oh, kayak gitu. Jadi pokoknya hanya individu ya Bu yang nggak pernah bawa-bawa agama kayak itu nggak ya? Enggak pernah, enggak pernah. Karena kita di sini walaupun beda ya, maksudnya yang Islam itu rata-rata kalau cewek pakai jilbab, pakai Oh, hijab kayak gitu kan. Jadi oh kan banyak kelihatan juga ya Bu mereka yang tuh, berhijab ya? iya, kelihatan mereka tuh Muslim gitu kan. Nanti yang Chinese kan kelihatan merekanya tuh kebanyakan wanita kan pasti nggak pakai hijab. Tapi Hmm. kita tetap yang kalau kerja ya kerja. Oke. Lalu kalau untuk perusahaan sendiri nih, kira-kira udah menyediakan fasilitas yang mendukung keberagaman agama belum ya Bu ya? Maksudnya kayak seperti ruang ibadah atau ada makanan khusus kayak gitu loh. Oh, kalau itu ya tadi yang saya bilang, ada beberapa waktu kita dibagi nih, karena kan basicnya kita ini tetap karyawan ya. Fokus Mm-mm. utama kita tuh untuk bekerja, bukan untuk mengurusi masalah agama. Kalau misalkan mau bahas masalah agama kan enaknya di luar lingkungan kerja Mm-mm. sebenarnya. Kalau misalkan biar nggak ada kasarnya tuh nggak ada gap satu sama lain gara-gara masalah agama. Jadi kalau misalkan memang ruang ibadah memang kita disediakan. Oh, ada Kalau disediakan. iya, misalkan memang kita lagi ada pekerjaan yang sangat urgent, kita izin dulu ke bos mau sholat kayak gitu dikasih waktu yang beragama Islam. Nah nanti kalau misalkan kayak agama Chinese ada berdoa atau kemana ke kelenteng atau segala macam mereka tuh dikasih izin juga dikasih izin. Masalah Mm-mm. makanan pun iya. Jadi biasanya tempat kita tuh kalau misalkan lagi ada acara kayak ulang tahun direktur kayak gitu, Oh, biasanya kita sering dikasih semacam bingkisan makanan untuk di hari ulang tahun bos tersebut kayak gitu, bingkisan oke. makanan atau ada sembako-sembako lainnya. Nah, itu semuanya ditawarin. Jadi eh, contohnya kayak Chinese tadi, ada yang mereka Buddha itu nggak makan kayak sejenis daging, itu tetap Mm-mm. yang nanti dikasih tanggung jawab dari direktur, misalkan bagian yang pesan makanan, mereka tetap dikasih kebebasan. Kayak mau pesan apa nih selain yang memang basic menu yang akan disediakan. Misalkan Oh, di hari itu bos memberikannya mungkin menunya itu menggunakan daging rendang. Tapi sebenarnya ada satu orang atau dua orang tidak makan itu kayak gitu. oke. Kita Jauh tetap terbuka. vegetarian ya berarti ya Bu ya? Iya, jadi orang-orang yang vegetarian tetap diberikan pilihan gitu, mau Oke, makan oke. apa, tapi dengan budget yang sama. Jadinya kita fair gitu, kayak Oh, misalkan oh. budgetnya segini nih terbuka, kita kayak gitu dikasih manajemen kayak gitu. Jadinya Mm-mm. kalau kamu mau pesen pesen apa kayak gitu. Mm-mm. Dan itu tetap dihandle sama orang yang sudah dikasih tugas tersebut kayak gitu. Oke, oke. Lalu pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin bagaimana sih di perusahaan Ibu tuh memastikan bahwa keberagaman yang ada tuh tidak menghambat pencapaian tujuan perusahaan secara bersama? Jadi kalau saya tuh sebenarnya di sini lebih konsennya kita tuh mencoba untuk menghargai satu sama lain, Pak. Kalau Mm-mm. misalkan memang dari segi misalkan kayak gini. em, Orang-orang ini punya job desk masing-masing. Nah, mungkin Mm-mm. kadang kan job desk itu tuh diburu waktu atau segala macamnya. Tapi kita selalu menghargainya dengan cara misalkan walaupun mereka dikejar job desk tersebut, tapi kita masih ngasih kesempatan mereka untuk melakukan ibadah dalam kegiatan sehari-hari. Kayak misalkan contoh aja Mas, di dekat kantor kita itu ada masjid Mm-mm. untuk beribadah umat Islam. Oh, Itu tuh di jam-jam kita di kantor itu nemu sholat yang wajib itu 3 kali, 2 kali, zuhur dan oke. asar. Itu di Oh, jam 12-an sama di jam 4. Walaupun kita sedang rapat pun, kadang-kadang kalau misalkan kita minta izin, kita bisa dikasih kalau nggak urgent. Dan oke. itu boleh keluar kantor bentar Oh, untuk sholat. diperbolehkan jadi ya Bu ya? Iya, jadi memang kita tuh basicnya nggak terlalu, apa ya, alhamdulillahnya nggak pernah ada karyawan tuh kayak saling cekcok masalah, Oh, iya, masalah keagamaan. Kayak misalkan ngebahas tentang agama kamu ini orang ini, kayak gitu segala macam nggak ada. jadi nggak ada Jadinya yang kita tuh rasis lah selalu, kayak gitu ya Bu ya? nggak ada yang rasis di sini. Jadi kita selalu menghormati. Paling kita tuh ngomongin agama karena memang kita peduli gitu. Kayak nanya Mm-mm. teman kita, misalkan lagi ada yang berduka, kayak gitu segala macam. Jadi untuk kemajuan perusahaan itu kita nggak pernah terhalang masalah agama sih. Baik ras Oke. maupun suku banyak banget di sini Pak. Kayak ada orang Medan, ada orang Mm-mm. Chinese, ada orang Batak, ada orang Hindu juga. Jadi memang Oh. semuanya bos tuh nggak ngelihat dari mana suku, dari mana Mm-mm. agama, dari mana rasnya. Pokoknya kitanya mereka bisa kerja di sini dengan baik dan bisa diajak bekerja sama dan tidak Mm-mm. mementingkan kepentingan pribadi ya, maksudnya Ya. kayak boleh urusan agama tapi tetap fokus pekerjaan terlebih dahulu. Jadinya kita karyawan tuh banyak banyak banget ras sukunya semuanya ada di sini lah. Kalau bisa aku bilang itu em, kemungkinan besar itu kayak Kristen aja ada yang Kristen Katolik, ada Kristen Mm. yang ya Nasrani itu Protestan. semuanya ada di sini kayak gitu. Oke, sangat eh, seru sekali sih sebenarnya eh, Bu Novi, tapi berhubung waktu jadi saya harus mengakhirinya.
Terima kasih Iya, iya. Ibu Novita untuk kesempatan yang diberikan. Semoga selalu sehat dan perusahaannya juga selalu makin maju dan berkembang. Amin, amin. Semoga, Terima semoga kasih. ya. Amin. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak.